Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya masih kurang kompas. Tes dulu. Di pondok Perlungai ada pohon salam. Ditebangnya pakai kampak. Waduh, cakep. Ini yang hadir begitu ramai, tapi sayang jawab salamnya kurang kompak. Sekali lagi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepaksa apa gimana? Kayak daun salam, daun saga yang jawab salam masuk surga. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Pertama, yang utama, mari sama-sama kita haturkan puja, puji, syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam rangka menghadiri walimatul urs, yaitu keluarga besar Bapak Istanto dan Ibu Ngadiani, yang mana berencana untuk menikahkan putrinya pada hari Sabtu besok jam 10 akan dilangsungkan akad nikah, yaitu putri daripada Bapak Istanto, Mbak Lulu Putri Utami dan Mas Ibnu Hidayat. Mudah-mudahan kita doakan calon kedua mempelai ini diberikan sehat walafiat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, digampangkan segala urusannya, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu senantiasa dilimpah dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya,
kita semua umatnya, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya muliakan keluarga besar Bapak Istanto, yang saya hormati dan saya muliakan segenap pengurus DKM Masjid Al-Ikhwan, Ketua DKM Bapak Didi Sudrajat yang alhamdulillah sempat hadir pada kesempatan malam hari ini. Yang saya hormati dan saya muliakan para sepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, Ketua RT di lingkungan Masjid Al-Ikhwan, bil khusus Sahibul Wilayah, Ketua RT 07. Ada ketua RT-nya 07 ada? Perjalanan. Waduh. Kalah sama DKM bela-belain biasanya pulang malam dia. Alhamdulillah berbakti sama masyarakat. Alhamdulillah. Para haji, para hajah yang sempat hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mendapatkan ridho dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya hormati Murotibul Auqat, MC atau protokol yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan sepatah dua patah tausiah yang mudah-mudahan MC kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalahnya kalau kagak dikasih kesempatan saya kapan ngomong di sini. Udah saya diem aja di situ. Jadi harus berterima kasih pada MC. Masa mau nyelonong aja, tuh kan? Pak, kedengeran nggak sono? Oh Pak Jaka ada Pak Jaka. Oh Pak Jaka, alhamdulillah. Kedengeran nggak Pak Jaka? Kedengeran ke sana ya? Ada Bos Agus tuh. Takut nggak kedengeran doang ke sana gitu. Pak Karim, ya alhamdulillah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dikumpulkan hakikatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syariat kita memenuhi undangan daripada keluarga besar Bapak Istanto, yaitu mengundang kepada kita untuk memohon doa restunya. Jadi Bapak yang namanya hajat itu butuh. Jadi Pak Istanto ini sekarang sedang butuh sama kita, terutama butuh doa restunya. Mudah-mudahan anaknya yang akan dinikahkan ini mulus, lancar, dan nanti keluarganya jadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Tentunya yang keduanya butuh dukungan moral dan material. Yang sudah diundang nanti ya kondangan lah gitu ya, hari Sabtu ya, kondangan hari Sabtu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi kumpulnya kita di sini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Berbicara masalah nikah, ini ibadah ini kan ada ibadah yang capek, ada ibadah yang enak, ada ibadah yang sakit. Ibadah capek kira-kira ibadah apa Pak? Ibadah apa kira-kira yang capek? Cari apa katanya para pencari rupiah. Ibadah yang capek itu ya haji dan umroh. Coba dah tanya yang udah melaksanakan haji atau umroh, karena itu adalah ibadah badaniyah yang memerlukan badan yang sehat. Capek ya, capek. Haji ini juga suka bilang capek, katanya capek. Tapi berhubung terganti ya alhamdulillah. Capek ya Pak Haji ya. Ada Pak Haji Haryono ini ya, Pak Haji Supardi, pasti capek ibadah haji itu karena membutuhkan moral dan juga material yang benar-benar harus sehat jasmani dan rohaninya.
Nah, kategori ibadah yang enak itu adalah nikah. Mbak Lulunya ada, Mbak Lulu? Alhamdulillah ini Mbak Lulu. Kemarin saya sempat tanya sama Pak Is, ini calon pengantin prianya datang nggak? Oh enggak dong, diumpetin dulu katanya gitu. Diumpetin dulu, belum datang ya. Jadi kan kalau bicara masalah nikah ini kan hubungannya antara seorang suami dan istri. Jadi berhubung adanya Mbak Lulu doang ini, jadi saya mungkin ngasihnya itu ya tentang kewajiban seorang istri terhadap suami. Kalau ada dua-duanya ya double jadinya ya, kelamaan kali. Tapi ini tenang, direkam sama Mas Indra di channel YouTube. Nanti kasih Pak Istanto, suruh dibuka, jangan lupa like and comment gitu. Sama Subleker ya, Subleker apa tuh? Subleker ya, lumayan nambah-nambah ya, gitu. Jadi berbicara masalah nikah ini adalah ibadah yang terkategori ibadah yang enak, ibadah yang nikmat. Nunnya itu kan nikah itu hurufnya ada 3, nun, kaf, ha. Nunnya itu diartikan oleh para ulama nikmat, enak. Enak. Pak Jaka pingin nikah lagi katanya. Ya, nunnya itu adalah nikmat. Kenapa tidak nikmat? Kenapa dikatakan nikmat? Makanya kalau orang Sunda itu ada istilah pengantin baru. Ini yang mau baru nikah dikatakan pengantin baru. Apa itu baru? Barungah. Apa itu barungah? Bahagia. Kalau pengantin baru masih bahagia, gimana kagak bahagianya? Pelaminan dirias seindah mungkin. Nanti kamarnya pun dirias seindah mungkin. Pengantin didangdanin secantik-cantiknya. Jadi ratu dan raja sehari. Bagaimana tidak barungah? Bagaimana tidak bahagia? Pasti bahagia. Makan tinggal makan. Duit banyak, ada yang kondangan. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Bararungah pengantin baru mah. Nah kalau Pak Bram, semua yang hadir di sini pengantin bari. Apa itu bari? Kalau istilah air, bari itu air yang sudah lama. Apa itu bari? Baringung. Baringung. Apalagi anak banyak masih kecil-kecil. Aduh, baringung. Cari kerja susah, apalagi sudah pensiun. Waduh, baringung yang ada. Nah, Pak Jaka yang agak bingung mah, yang penting bisa ngebul katanya. Yang penting bisa ngebul. Tuh. Jadi kalau pengantin baru mah barungah, artinya bahagia. Kalau pengantin lama mah baringung. Sekarang berbicara lagi masalah nikah. Apa sih tujuan dari pernikahan itu? Kita kan hidup harus ada tujuan, Pak. Benar apa benar? Benar apa betul? Harus ada tujuan. Nikah juga harus ada tujuannya. Apa itu tujuan daripada nikah? Ada 5 kata ulama. Tujuan daripada nikah ada 5. Yang pertama, itba'u sunnah Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, tujuan nikah itu adalah mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nikah ini sunnah baginda Nabi. Sebagaimana tadi hadis yang saya bacakan di awal, an-nikahu sunnati paman rogiba ang sunnati palaisa minni. Nikah itu adalah sunnahku, kata baginda Nabi. Barang siapa yang tidak demen, barang siapa yang tidak suka, barang siapa yang benci dengan sunnahku, maka dia tidak termasuk kepada umatku. Jadi yang belum nikah nih. Yang belum nikah nikah. Jadi yang pertama, tujuan nikah itu itba'us sunnah.
Dalam hadis yang lain, suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil sahabat yang bernama Aqab bin Wada'ah. Kata Rasulullah, wahai Aqab, apakah engkau sudah punya istri? Kata Aqab, belum ya Rasulullah. Lalu Rasulullah bertanya lagi, apakah engkau punya hamba sahaya? Tidak ya Rasulullah. Aqab, engkau ini orang kaya, engkau ini orang mampu. Kalau engkau belum punya istri, kalau engkau tidak punya hamba sahaya, maka engkau tergolong kepada golongan teman-temannya setan. Teman-temannya setan. Karena apa? Salah satu cara setan untuk menggoda umat manusia, anak Adam, remaja, putra dan putri, adalah dengan melambat-lambatkannya nikah. Dia pacaran, berdua-duaan, pegang-pegangan, kan dosa. Tuh. Jadi salah satu panah setan itu adalah menuju kepada pemuda dan pemudi yang belum menikah. Disitulah timbulnya untuk berbuat maksiat. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan, setan akan menangis apabila ada seorang remaja, putra dan putri yang melangsungkan pernikahan di usia mudanya. Karena apa? Kata setan, sudah tertutup salah satu pintu untuk menggodanya. Jadi nikah, daripada anak kita pacaran lama-lama berdua-duaan, anak kita bikin dosa, bapaknya kebagian. Kebagian. Dibiarkan saja anak kita untuk berbuat maksiat. Halo? Masih ada ya? Malam. Kata siapa siang? Malam lah. Tuh. Jadi kata Rasulullah, wahai Aqab, nikahlah engkau. Sararakum ujabukum wa arajilu mautakum ujabukum. Sejelek-jeleknya kalian adalah yang membujang kalian, dan sejelek-jeleknya matinya kalian adalah dalam keadaan membujang. Ini hadis. Sejelek-jelek kalian adalah yang tidak mempunyai istri. Dan kalau sampai mati tidak mempunyai istri, itu sangatlah jelek. Karena apa? Orang yang sudah berumah tangga itu ibadahnya utama, ibadahnya Allah, ibadahnya utama, ibadahnya lebih afdal dengan dia mempunyai istri. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, tazawwadal abdu faqad istakmalal nisbatin. Nikahnya seorang hamba, dia telah menyempurnakan separuh daripada agamanya. Falyatakillah binis bilbaki, maka sempurnakanlah yang separuhnya lagi dengan dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau udah usianya nikahkan anak kita, nikahkan. Ini alhamdulillah Pak Istanto nih sudah menikahkan. Mbak Lulu sekarang berapa Mbak Lulu usianya? Berapa? 20 lebih? 29. Tuh. Udah wayahnya itu mah. Udah wayahnya, ya? Udah wayahnya. Harus segera dinikahkan. Tuh. Jadi yang pertama tadi, tujuan daripada nikah adalah itba'u sunnah, mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti kalau mengikuti
mengikuti sunnah baginda Nabi, kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tujuan daripada nikah adalah mukasirul umam. Apa itu? Memperbanyak keturunan. Biarkanlah pemerintah punya program cukup anak 2. Bagi orang Islam perbanyak anaknya, perbanyak. Karena apa? Karena Nabi akan bergembira nanti di yaumil kiamah, berbangga-bangga dengan banyaknya umatnya. Kita makan ikut pemerintah aja lah 2 gitu kan. Ya. Apalagi jangan sampai menekatkan kalau banyak anak nanti repot. Emang siapa yang ngasih rezeki? Allah. Bukan kita. Kitanya hanya pelantara. Perbanyak anak. 25 kek. 25. Ya. 25 kek kan lumayan tuh masa tuanya. Seorang 500 aja ketahuan tuh gajiannya. Ya kan? Iya. Banyakin anak. Ya, banyakin. Tuh. Halo? Iya, banyakin. Itu perintah Nabi. Kata Nabi, tanakahu, nikahlah kalian. Taksiru, perbanyak. Apa yang diperbanyak? Pak ini, maka sesungguhnya aku, kata Nabi, unahabi, akan berbangga-bangga di kumul umam dengan banyaknya umatku nanti yaumal kiamah, di yaumil kiamah. Nabi bangga kalau umatnya banyak. Alhamdulillah. Ini program kan? Program untuk menyedikitkan manusia, terutama umat Islam. Di Pulau Jawa udah macet nih. Udah banyak manusianya. Umat Islam lagi, ya. Dikasihlah segala macam, ya, bikinan-bikinan, ya, untuk memusnahkan umat manusia. Apalagi umat manusianya umat Islam, dimusnahkanlah. Tuh. Perbanyak kata Nabi, perbanyak keturunan. Ini tujuan daripada nikah, untuk memperbanyak turunan, untuk memperbanyak anak. Jangan takut. Anak yang diberikan kepada kita itu menjadi tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anaknya berapa, Kong? Anaknya berapa, Kong? Baru 7. Baru 7 tuh. Baru 7. Mau nambah lagi. Kong Tanjung di luar 7 mau nambah lagi katanya. Tapi dari istri yang baru. Dari istri baru. Ya, udah 7 kan? Tuh. Jangan. Ada cucunya. Ya. Jadi begitu. Intinya apalagi kalau kita takut nih dalam keyakinan kita kalau anak banyak nanti bagaimana? Wah, itu nanti bisa mengikis keimanan kita. Ya. Oh, kalau anak banyak nanti gimana pendidikan bagaimana? Nah, itu kalau udah berpikiran ke situ, takut banyak anak karena takut tidak sejahtera, takut untuk tidak bisa memberikan pendidikan yang layak, atau takut tidak dapat memberikan makan, bahaya itu keimanan begitu. Ya, kalau keimanan benar itu bahaya. Ya, tuh. Jadi tujuan nikah yang kedua adalah untuk memperbanyak anak. Ini cita-citanya berapa melulu anaknya? Sedikasihnya aja. Ya, sedikasihnya aja sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai membatasi kita. Sedikasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai membatasi. Yang kedua, tujuan nikah adalah untuk memperbanyak keturunan. Yang ketiga, tujuan daripada nikah adalah untuk membaguskan hubungan suami dan istri. Wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Al-Quran. Pergaulilah istri-istri kalian, suami-suami kalian dengan ma'ruf, dengan berbuat baik. Halo? Ini yang udah berpengalaman kan, Bapak semua berpengalaman. Jadi yang namanya nikah itu kan menyatukan dua insan yang berbeda jenis kelamin, berbeda latar belakang pendidikan, berbeda suku bangsa,
Bahkan ada mungkin yang berbeda dengan negara yang lain. Bagaimana caranya memperbaiki hubungan suami istri? Bukan jaminan dengan pendidikan yang mapan, dengan harta dunia yang mapan, tidak terjadinya yang namanya perceraian. Bukan jaminan. Saya dengar Andi Taulani gugat cerai ya. Tahu nggak banyak kan? Andi Taulani itu Sultan Bintaro. Katanya mau cerai. Itu kurang apa? Hartanya banyak. Iya. Tapi kok tuh bisa mau bercerai begitu? Apa sih? Duh, saya minum dulu kayaknya. Agak seret. Tuh, ya. Jadi bukan jaminan. Apa jaminan yang bisa melanggengkan suatu pernikahan? Tentulah harus mempunyai ilmu. Makanya jangan sekali-kali melupakan untuk selalu mencari dan mencari, belajar dan belajar tentang ilmu. Nikah harus punya ilmunya. Bagaimana caranya? Ada ilmu tentang nikah. Halo. Bagaimana kewajiban suami terhadap istri? Bagaimana kewajiban istri terhadap suami? Yang jelas nikah adalah menyatukan dua jenis yang berbeda. Bagaimana bisa untuk menjadi sinkron? Tentunya harus adanya saling harga menghargai. Bukankah di ayatnya dikatakan wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah, untuk menciptakan keluarga yang sakinah. Apa itu sakinah? Sakinah itu tentram rumah tangganya, adem, ayem, nyaman keluarganya. Apa modalnya? Kata Allah, yang pertama modalnya adalah mawaddah. Apa itu mawaddah? Rasa cinta. Tentunya kalau rasa cinta itu lebih berkaitan dengan yang namanya fisik. Boleh pilih-pilih, boleh. Malahan Nabi menganjurkan tungkahul mar'atu li arba'in, nikahilah oleh kalian perempuan 4 kriterianya. Yang pertama li nasabiha, turunannya. Lihat turunannya. Ini orang tuanya bagus kagak turunannya, rajin kagak ibadahnya. Lihat turunannya. Yang kedua li jamaliha. Apa itu? Kecantikannya, kegantengannya. Ini juga perlu. Tapi yang namanya cantik dan ganteng itu relatif. Kata saya yang paling cantik istri saya. Ya, iyalah. Kata Pak Edi, istri Pak Edi dulu, sekarang belum. Saya nungguin aja nih Pak Edi, kapan ya saya mau nikah lagi? Belum nikah juga nih Pak Edi. Aduh, apa nggak jadi nih? Ya, tuh. Yang namanya cantik dan ganteng itu relatif. Apalagi zaman sekarang, cantik dan ganteng bisa dibeli. Ya, ini kalau ada Mas Ibnu nih saya kasih tahu. Ya, kalau misalkan istri pingin cantik ya gampang lah. Ya, Doraemon pakai batik. Kalau tidur pakai bantal. Kalau ingin istri cantik, coba abang kasih modal. Modalin lah. Istri pingin cantik gak dikasih modal. Emangnya skincare gak perlu diberi? Blows on. Kan harus dibeli. Ya, iya harus pakai modal. Tuh, kasih tahu Mbak Lulu. Doraemon pakai batik. Kalau tidur pakai bantal. Kalau pingin aku cantik, coba abang kasih modal. Gitu. Ya. Ini makanya nanti kasih rekamannya ke Mas Ibnu. Tuh, ya. Jadi, apa tadi ngomongnya? Oh, pasangan. Jadi, pasangan itu yang namanya pasangan tidak selalu sama. Sendal aja. Yang kanan dengan yang kiri kan tidak sama tuh. Tapi bagaimana yang tidak sama ini bisa serasi, bisa sinkron, bisa pas.
yaitu harus menerima kekurangannya. Jangan berharap kelebihannya, harus menerima kekurangan. Karena adanya pernikahan itu menyatukan dua insan yang berbeda untuk saling melengkapi. Untuk saling melengkapi, bukan untuk saling ngadu argumen. Lu mah tidurnya ngorok. Lu mah tidurnya ngorok. Harus saling melengkapi, harus saling mengingatkan. Yang keempat, tujuan daripada nikah adalah hifdzudin. Apa itu hifdzudin? Artinya menjaga agama. Kenapa? Karena adanya syariat nikah ini adalah untuk menjaga keturunan. Kalau tidak nikah nanti banyak yang kawin di luar nikah. Dengan adanya nikah tujuannya untuk menjaga agama. Orang yang belum nikah pandang-pandangan dosa kalau bukan dengan mahram, apalagi pegang-pegangan, peluk-pelukan, cium-ciuman, dosa. Tapi sesudah nikah, pegangan tangan suami istri, kata baginda Nabi, itu akan menggugurkan dosa-dosanya. Makanya nanti pegang aja melulu. Pegangan tangan suami istri akan menggugurkan dosa-dosanya. Tatapan saling tatap istri dan suami itu adalah rahmah. Allah turunkan rahmah kasih sayangnya. Kan enak kalau sudah nikah mah. Cekak-cekiki suami istri menjadi pahala. Asal dengan pasangannya, asal dengan istri yang halalnya. Tuh, ya, enak. Ibadah yang terkategori enak, dan juga ibadah yang terkategori seumur hidup. Seumur hidup. Ibadah yang lama. Kalau sholat mah ada waktunya. Ini mah kita berumah tangga kan seumur hidup. Ya, terkecuali ada niatan buat ganti. Jangan seumur hidup lama. Bosan nggak kira-kira Pak? Bosan nggak? Hah? Oh bosan nggak Om? Kalau ganti nggak boleh, nambah boleh. Nambah. Oh iya benar. Kalau diganti berarti yang lama dibuang. Jangan. Kalau nambah boleh katanya. Bisa aja nih orang tua nih. Aduh, bisa aja nih. Ini ibadah yang lama. Kalau ada rasa bosan banget gue lihat lu aduh. Ya, jangan. Kita harus sadar bahwasanya nikah itu adalah ibadah yang sangat lama, makanya dibumbuilah nikah ini dengan bumbu yang sekira-kira dua-duanya bisa memadukannya. Bagaimana solusinya supaya keluarga ini tetap dalam keluarga yang sakinah, yang tentram, yang adem? Itu yang lebih tahu antara keduanya. Jadi ingat, kalau ada masalah di rumah tangga, jangankan tetangga, orang tua saja jangan pernah tahu apa yang kita rasakan. Sebisa mungkin tutup rapat-rapat. Selesaikan masalah itu berdua. Sekarang kan kagak. Ada masalah langsung update status. Bukan lagi orang tuanya yang tahu, seluruh Indonesia tahu. Ini yang bahaya. Selesaikanlah berdua. Makanya Mbak Lulu, nih cukup 3 saja. Apa yang 3 ini? Puaskan mata suamimu. Yang pertama. Yang kedua, puaskan perut suamimu. Yang ketiga, puaskan kemaluan suamimu. Puaskan mata apa? Berhiaslah di depan suami, cantik untuk suami. Jangan suami yang berikan bedak, suami yang berikan lipstik dipakai buat kondangan. Giliran pulang ngadep suami sudah kagak cantik lagi. Baju yang diberikan
suami yang bagus dipakai untuk keluar, di depan suami pakai daster bolong. Jangan, cantik itu untuk suami. Puaskan mata suamimu dengan apa? Dengan berhias, dengan berdandan untuk suami. Karena bahaya sekarang, rumput tetangga lebih apa namanya? Warna hijau. Tuh, Pak Oden tahu aja, Pak Oden lebih hijau katanya. Atau ada Pak Bram yang ngomong begitu, lebih hijau tuh. Ya, hati-hati nih, jangan sampai suami kita beralih kepada pandangan yang lain atau bahkan kepada pelukan yang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya jangan lupa berdandanlah untuk suami kita. Kan kalau sudah berdandan bisa memuaskan pandangan matanya, dia tidak akan melirik ke sana kemari karena sudah ada di rumah yang siap. Alhamdulillah. Yang kedua, puaskan perutnya. Apa? Seorang perempuan harus mempunyai kodrat untuk bisa memasak. Walaupun sekarang banyak makanan di luar, bisa pesan online, tapi akan ada suatu saat seorang suami menginginkan makan dari hasil masakan seorang istri. Tanya ibu mertua kita, apa kesenangan suami kita? Siapkan. Puaskan perut suami kita dengan masakan kita. Ya Mbak Lulu ya. Belajar masak. Jangan mentang-mentang perempuan modern nggak bisa masak. Jangan. Kalau kata orang Sunda mah salawe 25. Waduh. Mobil sedan catna hejo. Waduh. Ini DKM dong apa aset yang ngerti kali ini? Ya. Salawe 25. Mobil sedan catna hejo. Awewe zaman ayeuna bisa dandan teu bisa ngejo. Bisa dandan doang, ngejo mah masak mah kagak bisa. Jangan juga dandan harus bisa, masak juga harus bisa. Karena tadi cukupkan, puaskan pandangan mata suami kita dengan dandanan kita. Puaskan perut suami kita dengan masakan kita. Yang terakhir, puaskan kemaluan suami kita. Hadisnya jelas. Walaupun kata baginda Nabi, hak yang utama terhadap istri terhadap suami itu apa sih? Kata baginda Nabi, kalau seandainya seorang suami dari hidungnya keluar darah dan nanah lalu disedot oleh seorang istri, itu belum cukup untuk membuktikan bakti seorang istri kepada suaminya. Belum cukup. Ingat. Halo Mbak Lulu, ingat ya. Puaskan kemaluan suami. Dalam hadis dikatakan, walaupun sedang di atas kendaraan, di punggung unta, kalau suami minta turun, layani kebutuhan suami. Jangan sampai suami tidak terpenuhi hasrat kemaluannya. Bahaya ini. Terkecuali ada halangan syarat. Jelaskan, lagi datang bulan gitu. Kalau tidak ada halangan syarat, seorang istri menolak keinginan suami untuk berhubungan suami istri, maka dia akan dilaknat oleh para malaikat. Dilaknat. Dan bahaya. Bisa suami cari di luaran, nanti bahaya. Ya, puaskan kemaluan suami. Cukup tuh kalau matanya sudah dipuaskan dengan dandanan berhias untuk sang suami. Lalu perutnya juga dipuaskan dengan makanan masakan yang enak yang dimasak oleh seorang istri. Juga kebutuhan biologisnya bisa disalurkan oleh seorang suami terhadap istrinya. Maka
seorang suami pasti akan adem, akan tentram, akan betah. Insya Allah. Kalau itu sudah terpenuhi, suami masih nakal, waduh itu mah kelewatan banget itu. Kelewatan itu emang nakal dari dulunya itu mah. Bocah nakal. Ya. Tuh. Jadi yang keempat adalah tujuan daripada nikah untuk menjaga agama. Yang kelima terakhir, tujuan daripada nikah adalah mengharapkan keturunan anak yang soleh dan solihah. Karena anak yang soleh akan menjadi investasi. Bahasanya tuh. Jadi tabungan kita buat nanti di akhirat di yaumil kiamah, anak yang soleh itu. Tilu sahur hadis Rasul nuka bawa ke alam kubur, hiji sodako jariyah serta ikhlas karena Allah. Dua anak anu soleh ngadoakeun ibu Rama, tilu ilmu nu manfaat serta di alam manfaat. Tuh, dalam hadis Rasul dikatakan ada 3 hal yang itu tidak akan terputus pahalanya ketika kita sudah mati, kita sudah ada di alam barzah, kita sudah ada di alam kubur. Sodako yang pernah kita lakukan waktu di alam dunia, Bapak sodako ke masjid untuk membangun masjid, itu pahalanya akan mengalir walaupun Bapak sudah tidak ada di alam dunia ini, alias Bapak sudah mati. Mengalir tuh amal jariah itu pahalanya. Yang kedua adalah anak yang soleh, anak yang selalu mendoakan kepada kedua orang tuanya, anak yang selalu mendoakan. Bagaimana anak bisa mendoakan kalau anak itu tidak dibekali dengan ilmu agama? Dari pertama, seharusnya kita mencari seorang calon ibu untuk anak-anak kita. Dari pertamanya dilihat dulu, wah ini mah Mbak Lulu nih, kata Pak Ibnu nih soleh, ya sudah memakai zilbab menutupi auratnya, berpendidikan. Tuh, makanya dipilihlah Mbak Lulu ini oleh Mas Ibnu, karena yakin pasti nanti akan bisa mendidik anaknya menjadi anak yang soleh dan solihah. Prakteknya nih, prakteknya. Kalau kita kan kadang-kadang nanti malam pertama lagi ya, belum ya. Kalau kita mau udah malam pertamanya. Ini buat pengantin, jangan main tubruk ayam, jangan main gerusak-gerusuk aja. Diatur oleh baginda Nabi bagaimana caranya untuk mendapatkan anak yang soleh. Gimana itu? Berwudu dulu. Mbak Lulunya berwudu, Mas Ibnunya juga berwudu. Habis berwudu langsung jangan dulu. Habis berwudu terus Mas Ibnunya azan. Azan. Jangan keras-keras tapi azannya. Nanti Pak Istanto bingung, ini azan Isya apa azan subuh nih? Pelan aja azannya, pelan. Lalu Mbak Lulunya komat. Setelah itu langsung jangan dulu sholat sunnah hajat, karena kita punya hajat, punya butuh agar diberikan anak yang soleh. Minta kepada Allah sholat sunnah hajat. Habis sholat sunnah hajat langsung jangan dulu. Apa dulu? Baca Quran dulu. Waduh, ini udah berkembang. Namanya juga pingin anak yang soleh. Anak yang soleh itu tidak semudah membalikan telapak tangan, harus ada prosesnya. Ini memegang dulu aja sih. Akhirnya anaknya juga digurak-gerusuk tuh. Ya. Tuh, apa tadi? Habis sholat baca Quran dulu, ya. Ya minimal 1 ayat, kalau enggak 1 juz, ya. Terus apa lagi? Zikir, ya. Zikiran dulu. Jangan keras juga.
kasihkannya. Jangan minum loh, jangan juga. Bahaya itu. Ya, habis itu baru ya siap-siap baca doa. Doanya udah bisa belum? Doanya udah bisa belum? Oh, ini bapak-bapak doanya bisa belum? Hah? Masa pengantin bari nggak bisa doanya? Waduh, ya doanya Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton marojak tanah. Itu doanya. Ya Allah, jauhkan dari godaan setan dan jauhkan dari godaan setan kepada anak yang akan kau berikan kepada kami. Kenapa? Karena kalau kita berhubungan suami istri tidak baca doa, maka setan akan ikut naruh saham. Setan akan ikut naruh saham, sehingga pantas anaknya bandel, ya, anaknya susah diatur. Karena apa? Sebelumnya dipakai doa, akhirnya setan ikut naruh saham. Ikut setan tuh, ya, makanya diajarkan oleh baginda Nabi pakai doa Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton marojak tanah. Baru tuh ang-ing-eng situlah. Iya, itu doanya apalin tuh. Kalau tidak pakai doa, setan akan ikut naruh saham. Pantas kalau anaknya jadi anak yang nakal, yang bandel, susah diatur, ya. Tuh, karena setan juga ikut naruh saham. Mudah-mudahan kita doakan Mbak Lulu dan Mas Ibnu, ya, hari Sabtu nanti akadnya, ijab kabulnya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan, kelancaran, ya, dan juga hajatnya Bapak Istanto sesuai dengan keinginannya. Apa yang menjadi hajat dan keinginan Pak Istanto sekeluarga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan Mbak Lulu dan Mas Ibu ini setelah menikah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diberikan anak yang soleh dan solihah, dipanjangkan umurnya, dipanjangkan jodohnya, diberkahkan rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itulah yang dapat disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Empek sayur lodeh, capek deh. Kok diem aja? Empek sayur lodeh, capek deh. Ya, beli nanas di pasar Kota Bumi. Kalau kurang puas boleh dipanggil lagi. Mumpung masih dekat, ya, itu saja yang saya sampaikan. Doa ya, doa ya. Sebelum kita tutup, kita doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Sayyidina al-Mahdi ya Khalifatullah. Assalamu alayka ya Sayyidina Nabiyul Hidib. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Fatihah kita khususkan untuk calon kedua mempelai, yaitu Mbak Lulu Putri Utami dan Mas Ibnu Hidayat. Mudah-mudahan Allah berikan panjang umur, sehat walafiat, dihasilkan segala maksud dan tujuannya. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin
وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين آمين آمين يا الله يا رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوفي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل وتقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية وسيلة ورحمة نجلة وبركة ساملة إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وخصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وجميع الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمفسرين وخصوصا إلى سيدنا عبد القادر الجيلاني وخصوصا إلى أرواح جميع القبور الذي تكتب في هذا القرطاس اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وقعدهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما ينقى الثواب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم جنة وعدهم من عذاب القبر ومن فتنته ومن عذاب النار اللهم اجعل هذا زواجا مباركا في الدنيا والأخرى بجاه أبي زهراء زوج الكبرى اللهم بفضلك أمنا وبلطفك كفنا واجعل هذا العبد عبدا مباركا معصوما وألف بينهما ألفة وقرارا دائما ولا تجعل بينهما فرقة وفرارا وخصوما اللهم فيهما مؤنة الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك أن تلقي بينهما محبة والوداد وأن ترزقهما نسل الصالحين من البنات والأولاد حتى تريهما أسباط والأحفاد وأن تحفظهما من مكابد الخلق أجمعين وأن توسع لهما رزقا وأن تجعلهما من عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك العافية ودوام العافية وشكر على العافية اللهم ألف بينهما كما ألفت بين أبينا آدم وأمنا حواء وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسيدتنا خديجة الكبرى وألف بينهما كما ألفت بين سيدنا علي وسيدتنا فاطمة الزهراء وألف بينهما كما ألفت بين الماء والثلج وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم اللهم يا قاضي الحاجات اللهم يا كافي المهمات اللهم يا دافع البليات اللهم يا رفيع الدرجات اللهم يا شافي الأمراض اللهم يا مهيل المشكلات اللهم يا مجيب الدعوات اللهم يا أرحم الراحمين اللهم سل مقاصدنا وبلغ مرادنا بالخير اللهم سل مقاصدنا في أمور الدنيا والآخرة اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.